Selamat datang di channel Rizka Fajrul Muharram. Sebelum menyaksikan video berikut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan dan salam berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Part 3 hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Yang kita bahas yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua adalah akun yang butuh jurnal penyesuaiannya. Nanti kita berikan juga contoh-contoh dan cara penyusunannya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian. Adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo sebenarnya. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode, ya. Di sini dijelaskan pada tanggal 31 Desember, ya. Jurnalnya untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening atau saldo-saldo akun dari neraca saldo. Artinya jurnal penyesuaian itu disusun nanti berdasarkan data dari neraca saldo. Oke. Bentuk jurnal penyesuaian ini mirip dengan jurnal umum, ya. Sini nama perusahaan, jurnal penyesuaian per periodenya, tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit, ya. Tidak ada masalah untuk bentuk kolomnya. Selanjutnya adalah akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Pertama adalah adanya transaksi yang belum dicatat. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah beban yang masih terutang, artinya belum dibayar. Ini contohnya adalah beban gaji, ya. Berarti masih menunggak gaji, ya. Kita masih menunggak beban gaji yang belum dibayar. Nanti bunyinya beban gaji, debit, utang gaji, kredit. Oke, ya. Yang kedua adalah pendapatan yang belum diterima, ya. Pendapatan yang belum diterima. Bunyinya adalah piutang usaha, debit, kreditnya pendapatan usaha, ya. Kenapa kok piutang? Ya karena belum diterima uangnya. Yang ketiga adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, bunyinya adalah beban penyusutan. Nah, ini nanti kenapa titik-titik? Nanti kan bisa beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan atau apapun, ya. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan, bisa penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, dan lain-lain, ya. Debitnya beban penyusutan apa, kreditnya adalah akumulasi penyusutan apa nanti. Yang keempat adalah penggunaan perlengkapan, ya. Nanti yang dicatat adalah perlengkapan yang dipakai, ya. Bukan perlengkapan sisa tapi perlengkapan yang dipakai. Bunyinya adalah beban perlengkapan debit dan kreditnya perlengkapan. Oke, ya. Itu transaksi jurnal penyesuaian. Yang utama adalah transaksi yang belum dicatat. Selanjutnya adalah transaksi yang sudah dicatat, ya. Yang pertama adalah ada beban dibayar di muka, dicatat sebagai harta, ya. Beban dibayar di muka dicatat sebagai harta. Sini contohkan tanggal 1 September 2019 dibayar beban sewa 600.000 untuk 1 tahun, ya. Ini dicatat sebagai harta, ya. Dicatat sebagai harta berarti bunyinya di jurnal umum adalah sewa bayar di muka, debit 600.000, kreditnya adalah kas 600.000, ya. Kalau dicatat sebagai harta, berarti nanti bunyinya di sini adalah sewa bayar di muka, ya. Nanti berarti di neraca saldo muncul akun sewa dibayar di muka karena ini dicatat sebagai harta. Nah, dan bunyi penyesuaiannya adalah yang pertama nih, debitnya adalah beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, kalau dicatat sebagai harta di neraca saldo sewa bayar di muka, berarti nanti debit penyesuaiannya adalah beban
sewa ya, beban sewa. Kreditnya adalah sewa bayar di muka. Dan yang dicatat di sini adalah yang sudah dipakai. Saya jelaskan sini 600.000 untuk 1 tahun ya, bayar tanggal 1 September. Berarti yang sudah dipakai adalah bulan September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. Nah, 1 tahun kan 600.000. Berarti per bulannya adalah 50.000 dikalikan 4, di sini adalah 200.000. Berarti beban sewa 200.000 dan sewa bayar di muka 200.000. Yang dicatat ini yang sudah dipakai. Ya, catat yang sudah dipakai. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka dicatat sebagai beban ya. Kalau tadi dicatat sebagai harta, sekarang dicatat sebagai beban. Contohnya di sini tanggal 1 September 2019 dibayar beban sewa 600.000 untuk 1 tahun ya. Dengan soal yang sama, hanya pencatatannya yang berbeda. Kalau yang sebelumnya dicatat sebagai harta, ini dicatat sebagai beban. Jurnal umum bunyinya adalah berikut ya. Berarti beban sewa kreditnya adalah kas. Kalau yang pertama tadi adalah kredit debitnya sewa dibayar di muka, karena dicatat sebagai harta. Kemudian yang ini dicatat sebagai beban. Jadi beban sewa 600.000, kasnya 600.000. Kalau dicatat sebagai harta, itu yang dipakai ya, yang dicatat di sini tadi adalah yang sudah dipakai. Sedangkan kalau dicatat sebagai beban, yang masuk ke penyesuaian adalah yang belum dipakai ya. Jadi kan 1 bulannya ada 50.000 yang sudah dipakai dari bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, jadi 200.000. Berarti yang belum dipakai adalah 400.000. Untuk akunnya dibalik ya, beban sewa yang asalnya di debit pindah ke kredit. Nah, debitnya adalah sewa bayar di muka. Di sini yang dicatat adalah yang belum dipakai ya, yang belum dipakai. Jadi selama 8 bulan. Itu ya bedanya ya. Yang pertama tadi dicatat sebagai harta, yang kedua ini dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai harta, nanti penyesuaiannya adalah yang sudah dipakai. Sedangkan dicatat sebagai beban, penyesuaiannya adalah yang belum dipakai ya. Sini yang tadi beban sewa di debit, penyesuaiannya pindah ke kredit. Pun sebaliknya tadi sewa bayar di muka debit, terus penyesuaiannya tadi sewa bayar muka di kredit ya. Ini kebalikan dengan dicatat sebagai harta. Oke, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang ya. Pertama adalah pendapatan dicatat sebagai utang. Contohnya adalah tanggal 1 Oktober diterima pendapatan sewa 2.400.000 untuk 1 tahun. Berarti dapat kita lihat 1 bulannya adalah 200.000 ya. 1 bulan 200.000. Kalau dicatat sebagai utang, berarti debitnya kas, kreditnya adalah sewa diterima di muka. Kredit sebesar 2.400.000. Berarti nanti di neraca saldo muncul akun sewa diterima di muka ya. Karena dicatat sebagai utang, sehingga pencatatannya sebagai berikut ya. Sewa diterima di muka debit ya, yang asalnya kredit, penyesuaiannya jadi debit. Kreditnya adalah pendapatan sewa, dan yang dicatat itu yang sudah diterima dari tanggal 1 Oktober. Berarti yang diterima adalah bulan Oktober, November, Desember. Nanti ada 3 bulan kali 200.000, berarti sudah diterima adalah sebesar 600.000 ya kan. Pendapatan bertambah kan di kredit ini ya.
Yang sudah jadi pendapatan itu 600.000 ya. Kita ulangi, kalau pendapatan dicatat sebagai utang ya, nanti di neraca saldo muncul akun sewa diterima di muka. Berarti penyesuaiannya adalah debitnya sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa sebesar 600.000. 600.000 dari mana? Dari sini ya kan, 2.400.000 1 tahun, berarti per bulannya 200 dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember kan selama 3 bulan. Jadi 200 kali 3 ada 600.000. Oke, selanjutnya adalah pendapatan dicatat sebagai pendapatan dengan soal yang sama. Nah, di jurnal umum bunyinya kas debit 2.400.000. Nah, ini kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau diterima sebagai pendapatan, di sini dibalik ya. Pendapatan sewanya debit, sewa diterima di mukanya kredit. Nah, ini yang dicatat adalah yang belum dipakai. Ya, berarti selama 9 bulan. Berarti 9 kali 200 ada 1.800.000. Yang asalnya pendapatan sewa di kredit pindah ke debit. Ya. Yang dicatat ini yang belum dipakai. Oke, kalau dicatat sebagai pendapatan, berarti yang dicatat nanti yang sebelum dipakai. Sedangkan kalau yang pertama dicatat sebagai utang, berarti yang dicatat yang sudah dipakai. Kita pertanyaannya dari sini ya. Kalau nanti di neraca saldo ada pendapatan sewa di kredit, berarti nanti kalau dicatat sebagai pendapatan pindah ke debit, yang ditulis yang belum dipakai atau yang belum diterima ya. Oke. Selanjutnya adalah kesalahan pencatatan. Nah, ini dipakai kalau saat kita jurnal umum mengalami atau mencatat dengan salah. Ya, misalkan sini. Tanggal 1 September 2020 membayar uang lembur karyawan senilai 1.500.000. Nah, di sini kita misalkan dicatat sebagai beban sewa. Berarti kan salah kan di sini? Harusnya kita masuknya kan ke beban apa? Ayo, membayar uang lembur. Berarti kita anggapnya adalah sebagai beban gaji. Nah, ini karena dicatat sebagai beban sewa, berarti kan salah. Ya, nah, makanya ada pembetulan atau pembetulan di jurnal penyesuaian. Punya seperti ini. Oke, berarti yang benar adalah beban gaji. Nah, di sini yang asalnya beban sewa di debit kita kreditkan. Totalnya sama 1.500.000 ya. Ini kalau misalkan terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya adalah latihan soal untuk kalian ya. Silakan susunlah jurnal penyesuaian dari perusahaan Travel Kilat. Neraca saldonya sebagai berikut. Ya, di sini dari kas, utang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, ekuitas, prive, pendapatan sewa, beban gaji, beban asuransi, dan beban listrik. Dengan data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, sisa perlengkapan 375.000. Nah, berarti nanti yang dicatat yang sudah dipakai. Yang kedua adalah penyusutan peralatan. Berarti nanti bunyinya beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Oke, yang ketiga adalah beban asuransi untuk 4 bulan dibayar tanggal 1 November. Nah, di sini dicatat sebagai beban. Ya, 4 bulan sebesar 400.000. Berarti 1 bulannya adalah 100.000. Di sini dicatat sebagai beban. Ya, dicatat sebagai beban. Karena jadi tertulis di neraca saldo adalah beban asuransi. Berarti dicatat sebagai beban. Berarti nanti penyesuaiannya di sini adalah yang belum dipakai. Ya. Yang keempat adalah gaji yang belum dibayar. Berarti nanti beban gaji dan utang gaji. Yang kelima adalah
pendapatan sewa untuk 1 tahun diterima tanggal 31 Maret 2019. Di sini adalah dicatat sebagai pendapatan. Ya, di sini dicatat sebagai pendapatan adalah 2.400.000. Itu ya. Berarti nanti yang dicatat adalah yang belum diterima. Dari tanggal 31 Maret berarti nanti ada berapa bulan ya. Di sini kan 2.400.000 untuk 1 tahun. Berarti per bulannya adalah 200.000. Oke ya. Silakan dicoba disusun 5 jurnal penyesuaian ini berdasarkan neraca saldo di sini. Oke ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video pertemuan hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat di rumah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.